lebih ditingkatkan lagi kualitas belajarnya, jangan terlalu sering memainkan gadget, dan bisa ada juga waktunya bermain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya Muhammad Darwis di Spuma Official, tempat kreativitas guru dan siswa. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan salah satu siswi SMP Unismu Makassar yang kemarin kemarin baru mengikuti kegiatan penamatan. Seperti apa kegiatan penamatannya, nanti insya Allah kita akan dengar langsung dari siapa nama tak dulu, saya lupa ini. Anita Husnul Hatimah. Anita Husnul Hatimah. Biasa dipanggil? Anita. Oke, Anita. Anita, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Kita, Pak? Alhamdulillah juga baik. Oke. Anita, kita pada kesempatan kali ini mau nanya-nanya berkaitan dengan kegiatan penamatannya. Namun sebelumnya, Anita tinggal di mana? Di Goa, tepatnya di Kompleks Haji Agus Salim 1. Berapa jaraknya dari SMP Unismu? Kurang lebih sekitar 20 menit. 20 menit dari rumah ya? Iya. Biasanya siapa yang antar ke sekolah? Bapak. Oh, bapaknya yang antar ya ke sekolah. Kalau ibu? Kalau ibu biasanya diantar juga, tapi setelah saya diantar. Oh gitu. Iya. Anita berapa bersaudara? Anak tunggal. Oh, tunggal. Iya. Saya baru tahu ini. Oke. Anita, kita mau cerita tentang penamatan SMP Unismu Makassar yang kemarin tanggal 1 ya? Iya, 1 Juni. Tanggal 1 Juni bertepatan dengan 1 Zulqa'dah. Zulqa'dah. Kalau di kalender itu tanggal merah apa itu ya? Ada kegiatan apa di situ? Kemarin hari lahir Pancasila. Oh iya, hari lahirnya Pancasila ya, bertepatan dan gitu, dan makanya kita libur waktu itu ya. Iya. Saya mau tanya dulu terkait kegiatan penamatan. Di mana, kemudian pesertanya gimana? Kemarin itu kegiatan penamatannya berlangsung di Balai Sidang Universitas Muhammadiyah Makassar. Iya. Dan dilaksanakan pukul 8.30 berjumlah kurang lebih 120 siswa, ditambah dengan orang tua dan guru-guru, ditambah juga dengan adik kelas yang menampilkan penampilan itu ya, penampilannya. Kan ada HW, tapak suci, kemudian MC-nya juga dari adik kelas ya. Iya, kesan dan pesannya juga dari adik kelas. Dan pesannya juga dari adik kelas, kemudian MC-nya juga ya, semuanya. Oke. Kemudian 120 siswa. Itu kelas mana saja itu? Ada 6 kelas, 6 kelas. 9A1, 9A2, 9B1, 9B2, 9B3, dan 9 tahfiz. Oh, kelas tahfiz juga ya. Kalau Husnul di kelas 9A1 ya? Iya. Berjumlah berapa? 23 siswa. 23 siswa. Kalau yang 9B2? Kurang tahu. 9B2, 9A2 yang putrinya. Kurang lebih 22 orang. 22 orang. Ya, alhamdulillah. Jadi semuanya itu kalau digabung dengan yang putranya 120. Iya. Ya, 126 kelas. Iya. Tempatnya tadi di Balai Sidangnya. Iya. Balai Sidang Unismu Makassar. Kalau kamu lihat ini tempatnya gimana? Tempatnya itu mungkin kesannya beda karena angkatan yang dulu-dulu itu kan penamatannya di sekolah. Oke. Cuman angkatanku itu angkatan yang pertama yang melaksanakan penamatan di Balai Sidang. Yeah. Dan tempatnya itu keren dari hasil dekornya dan lain-lain, ditambah juga dengan penampilan adik kelas yang berbagai macam, dan juga kekompakannya yang luar biasa saat menampilkan. Iya, di Balai Sidang itu ya. Iya. Karena saya dengar itu Balai Sidang luas. Iya, luas sekali. Kapasitas ribuan itu
ya. Ya. Sementara yang datang itu jumlah siswanya 120 dengan orang tuanya, artinya kita kali 2 ya. Ya. Ada juga yang dengan ibu bapaknya, ada juga sempat adiknya ikut, kemudian bapak ibu guru, kemudian dengan beberapa tamu undangan yang lain sekitar 500-an mungkin ya. Alumni juga ada beberapa Oh yang ya, datang. alumni juga diundangnya. Ya. Jadi sekitar 500-an untuk di balai sidang itu. Nah, Husnul ini kan saya dengar terbaik satu ya. Ya, Terbaik satu dari 120 siswa. Ini kan kalau biasa penyebutan itu kan dari 10, 9, 8. Sebenarnya perasaannya gimana waktu disebut apa namanya 10 berprestasi? 10 berprestasi atau 10 terbaik ini? 10 terbaik. 10 terbaik dari 120 Iya, untuk prestasi akademik. untuk prestasi akademik. Kesannya gimana? Waktu sebelum disebut nunggu atau gimana? Yang pertama sih bangga dan bahagia karena tentunya bisa membanggakan orang tua, karena kan impiannya juga orang tua dari dulu begitu bisa jadi siswi terbaik. Dan pas pengumuman itu awalnya saya tuh menyangkanya saya masuk dalam 5 besar atau 3 besar. Iya. Tapi setelah terbaik ketiga disebutkan, sisa terbaik pertama dan kedua. Dan saya kira mungkin kayaknya saya terbaik kedua dan teman sekelasku Laina yang terbaik pertama. Oh Gitu. gitu. Karena dia juga sainganku di kelas. Selama ini kamu di kelas itu peringkat berapa? 3 semester akhir baru peringkat 1. Sebelumnya? Laina. Laina. Iya. Oh, artinya ini yang kemudian kamu Iya. rasa, wah, sepertinya dia ini bukan saya, baru dia juga belum disebut. Tapi kalau Iya. pas dia peringkat berapa di 10 besar ini? Laina. Terbaik kedua. Terbaik kedua. Berarti waktu mungkin sudah disebut namanya, wah Iya. karena dia 2 berarti sepertinya Iya, saya udah langsung 1. ketebak. Bahwa Terbaik ke 1 ternyata. terbaik 1 ya, alhamdulillah, tentu orang tuanya senang ya. Iya. Kemudian terkait pesannya ya, saya mau tahu ini. Ini kan tadi sudah kesannya ketika apa namanya disebut namanya di 10 besar itu dan alhamdulillah 1 ya terbaik dari 120. Kalau kesannya selama pembelajaran di SMP Unismu, terutama untuk kita ke guru dulu ya. Ya boleh. Kalau ke guru di SMP Unismu itu menurut kamu seperti apa? Saat proses pembelajaran itu guru-guru kan punya metode mengajarnya tersendiri. Oke. Ada beberapa guru yang saat mengajar itu selalu memotivasi, jadi diiringi. Saat belajar diiringi dengan motivasi. Iya. Ada juga yang betul-betul hanya fokus ke materi. Iya. Gitu. Dan metode mengajar guru yang paling saya suka itu ketika diiringi dengan candaan maupun motivasi supaya tidak terlalu tegang gitu. Dan saat memberikan tugas-tugas juga itu mungkin dari level rendah sampai level sulit gitu. Kalau menurut kamu pelajaran yang sulit apa? IPS dengan IPS dengan matematika Matematika dan fisika. Semua berarti itu. Matematika, IPS Dengan fisika. fisika. Tapi matematika pada saat pemaparan materinya itu kalau dilihat dari buku itu memang terlihat sulit, Iya. tapi saat dijelaskan itu sudah mudah dipahami. Udah difahami Iya. untuk matematika. Dan gurunya juga rata-rata friendly ke semua siswa. Oh gitu. Ya alhamdulillah, yang penting kan mungkin bisa jadi pembelajarannya sulit, tapi Iya. karena gurunya mampu meramu pembelajaran itu, kemudian tadi disampaikan bahwa ada motivasi, ada mungkin tidak tegang dulu pas belajar. Ini jadi ciri tersendiri bagi ketika guru yang mengajar ya. Tentu ada kesan tersendiri juga ketika mengajar. Tadi ada IPS, ini juga sulit ya. Sebenarnya IPS itu kalau saya apa sulitnya cuma membaca kemudian mungkin mengerjakan, tidak seperti matematika 1 tambah 1 kurang 2 tambah 3. Kalau IPS itu mungkin dari segi materi cukup mudah, tapi saat pengerjaan tugasnya yang memerlukan banyak lagi mencari materi di luar buku.
Oh Betul. gitu. Artinya kebalikannya dengan matematika ya. Iya, Matematika sepertinya di buku sulit. di buku sulit tapi Heeh, saat tapi pemaparan materi mudah. mudah. Berarti kebalikannya IPS Iya, sepertinya gampang, tapi pas dikerjakan susah. susah. Kalau fisika ini gimana? Fisika lebih ke rumus. Oh rumus ya. Iya, Oh lebih ke gitu. rumus, terus tugas-tugasnya juga kurang lebih seperti itu. Mm-mm. Oke. Artinya kembali ke orangnya ya. Iya, kembali Jadi ke orangnya. Karena ada juga orang yang mata pelajaran favoritnya kan fisika. ada juga fisika. Kalau favorit kamu apa? Em, Al-Islam dengan biologi. Al-Islam dengan biologi ya. Sebenarnya Al-Islam sih mudah ya. Iya, karena saya juga kebetulan suka dengan pembelajaran yang bersangkutan dengan agama. Oke, ya alhamdulillah. Jadi artinya mengalir, kemudian memang pembelajaran agama itu kan sehari kita ketemu kan. Iya, Misalnya sholat, kemudian berinfak, iya, membantu orang, itu kan sudah jadi umum. Oke, itu terkait pembelajaran. Nah sekarang gurunya tadi sudah ya. iya. Nah sekarang motivasi kamu untuk teman-teman, kamu kan ya terbaik dari 120 siswa. Nah motivasinya untuk teman-temannya yang 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 120 itu gimana Eh, untuk mereka apa terkait ya? pembelajaran? Hmm, gimana, Dek? Eh, Rajin belajar kah? Karena memang kalau kalau saya lihat itu ada siswa memang model belajar terutama dengan model belajar ya ada yang suka ya seperti kamu tadi kalau belajar santai-santai dulu kemudian iya. masuk di pembelajaran ya itu model belajar. Nah motivasinya untuk teman-temannya kedepannya seperti apa untuk seangkatan kamu? Iya, karena kan sudah lulus dari Spuma, Iya, akan melangkah ke tingkat SMA yang pasti mata pelajarannya bertambah dan lebih sulit ya lagi. lebih sulit. Menurut saya kayak lebih ditingkatkan lagi kualitas belajarnya, jangan terlalu sering eh, memainkan gadget dan bisa ada juga waktunya bermain tapi lebih banyak waktunya untuk belajar gitu karena apa ya, HP itu kan kalau misalnya kita keseringan bermain HP kan kecanduan Oke. gitu. Jadi kalau misalnya sudah kecanduan HP pasti lupa akan belajar begitu. Dan dari HP kan media sosial itu kan banyak interaksinya kan seluruh dunia. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita salah pergaulan, malas sekolah, malas untuk belajar itu kan Ya. cita-cita juga akan terhambat gitu. Jadi diselingi antara bermain dan juga belajar. Oke, jadi seperti itu artinya Iya. bagaimana kita bisa memanfaatkan gadgetnya saja ya. Iya, Karena itu sebenarnya membantu juga sebenarnya. Heeh. Untuk siswa lebih mudah memahami misalnya ada yang tidak paham ya tinggal buka aja. iya. Heeh, seperti itu. Tapi karena kan terkadang kebanyakan orang yang memanfaatkan HP itu kan untuk hal-hal yang negatif. Jadi Oke. menurutku pergunakan HP untuk mencari hal-hal yang positif. Oke. Karena kan manusia itu gampang terpengaruh. Mm-mm. Jadi motivasi belajarnya terpenting ya dengan beberapa fasilitas-fasilitas yang memang memudahkan. Oke, itu temannya, kemudian gurunya juga sudah. Nah, sekarang kan sudah selesai, otomatis ada kelasnya, ada kelas 7, kelas 8 yang tadi sudah disampaikan sempat ngisi acara Iya. di acara penamatannya. Angkatan berapa? Angkatan 19, alumni 17. Angkatan 19, Alumni alumni 17. 17. Ya, kalau adik kelasnya gimana ini? Motivasi untuk belajarnya. Ya pastinya jangan sama dengan tadi, jangan lupa untuk belajar terus, tetap semangat belajarnya karena kan saya itu Ya. orangnya cukup kepo. Oke. Cukup kepo dalam hal pembelajaran. Oh iya. Jadi kalau misalnya guru menjelaskan sesuatu, apalagi selama pandemi dulu pas kelas 8, kalau guru menjelaskan sesuatu itu terus ada yang tidak ku mengerti, pasti akan ku cari di internet seperti Google Iya. ataupun YouTube. Mungkin adik-adik kelas juga bisa mengikuti hal yang seperti itu karena kan itu untuk hal yang positif juga. Gitu. Artinya kalau ada yang tidak ditahu
Ya udah jangan Jangan cepat puas. jangan Jangan cepat. cepat puas apa yang didapat saat ini juga, terus belajar lagi. Ya, Gitu. motivasi tertingginya tetap belajar dan cari, kalau misalnya enggak tahu, tanya siapa gitu, tanya Iya, gurunya kan, tanya bisa wali kelas. tanya teman yang lebih tahu mungkin, atau gurunya, Iya. atau bisa juga di internet. Ya, itu untuk memudahkan ya. Iya. Untuk belajar kan nanti mereka naik kelas 9, yang kelas 7 naik kelas 8. Nah, sekarang saya ke flashback dulu ya, kegiatan-kegiatan sekolah. Sempat ada yang dengar juga ya, kegiatan-kegiatan sekolah di SMP Unismu itu sepanjang yang kamu tahu, dan mungkin yang paling berkesan kegiatan-kegiatan dari kelas 7, 8 dan kelas 9. Kegiatan-kegiatan yang sudah kamu ikuti di SMP Unismu. Kalau yang paling berkesan itu pasti Fun Cup. Oh, Fun Cup. Iya, karena diadakannya kan hampir setiap tahun. Iya. Cuman mungkin pada saat saya kelas 8 dan di masa pandemi kan Fun Cup tidak dilaksanakan. Iya. Cuman dilaksanakan itu pada saat kelas 7 dan 9. Dan pada saat Fun Cup itu kan, kenapa itu yang paling berkesan? Karena itu kan kita kayak gabung semua dalam satu perlombaan kelas 7, 8, 9. Iya. Bisa akrab dengan adik kelas dan juga kakak kelas begitu. Oh gitu. Fun Cup itu semisal 17-an atau? Kurang lebih hampir sama dengan 17-an, cuman lebih serunya Fun Cup lagi. Berarti lebih seru ya. Lebih seru Fun Cup. Namanya juga fun. Fun Ya, Cup. Fun Cup jadi mirip-mirip acara 17-an, ada lomba antar kelas. Ya jadi semua lomba. Nah, di situ itu yang paling berkesan ya. Ya. Berarti ini juga motivasi bagi masuk pengurus IPM tidak? Tidak. Oh, enggak masuk pengurus IPM. Oke. Sayangnya. Iya. Kenapa bisa enggak masuk? Justru seperti Husnul ya? Anita. Ya, Anita, sorry, kenapa aku ingat Husnul. Ya. Anita ya harus masuk di pengurus IPM. Oke, tapi enggak mengapa. Yang jelas motivasi ke depannya nanti Karena dan masuk itu organisasi seperti itu bukan kayak apa dia? atau mungkin sempat terpilih cuma menolak. Tidak, memang Oh, enggak ya. Enggak diusulkan juga dari wali kelasnya. kurang tahu juga, Pak. Oh, seperti itu. Terus lanjut yang tadi mau disampaikan? Karena kan masuk organisasi itu bukan untuk kayak mau bagaimana, itu kan cuman sebagai pelengkap dalam sekolah Oke. gitu. Oh gitu. Jadi artinya organisasi itu sebenarnya juga mendukung, tapi kalau misalnya enggak masuk ya udah enggak Iya, apa-apa. bukan penghalang untuk belajar, untuk berprestasi di kelas Iya, maupun di luar kelas. saya enggak dipilih, aduh, jangan milih saya deh. Enggak juga seperti itu kan. Artinya ya mungkin dengan yang lain, dengan cara yang lain kamu bisa. Pernah ikut-ikut kegiatan lomba? Seringnya itu kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Watan pas kelas 7. Kelas 7 pernah Iya, ikut iya. kegiatan lomba. Ini kan pandemi di kelas 8, menjelang kelas 9 juga masih pandemi. Ini akhir-akhir ini aja baru kemudian kita sudah aktif belajar normal seperti ini ya. Iya. Nah ya, mudah-mudahan nanti kalau di SMA-nya bisa lebih baik lagi. Lanjut di mana, Anita? SMA Islam Terpadu Alfitian Goa. Sudah mendaftar? Sudah. Sudah lulus? Alhamdulillah sudah dari Januari. Oh, dari Januari. Iya. Oh, kamu ambil start duluan berarti ini. Iya, akhir 2021 itu kan sudah buka pendaftarannya, langsung Iya. daftar. Oh, langsung daftar. Alhamdulillah lulus. Jadi sekarang tinggal nanti tiba panggilan langsung ke sana ya. Iya. Ya, mudah-mudahan Anita bisa lebih baik lagi Ya, amin. di sekolahnya, di SMA-nya, dan mudah-mudahan motivasi juga untuk teman-temannya, Bapak Ibu guru dan adik kelasnya bisa tercapai. Sempat terakhir ada pesan untuk siapa? Teman atau siapa atau secara umum? Mungkin untuk adik kelas boleh. Boleh adik kelas. Untuk adik kelas jangan lupa untuk tetap semangat belajarnya dan kalau bisa ikut serta juga dalam organisasi, itu menambah pengalaman, dan juga lomba-lomba yang diadakan dari sekolah maupun luar sekolah, dan juga lebih aktif lagi pembelajarannya baik di kelas maupun luar kelas. Dan
Tetap ingat juga motonya SMP Unism itu mantap keimanan, unggul intelektual, anggun berakhlak, dan sigap berkarya nyata. Keempat poin ini tuh yang harus adik-adik sekalian tanamkan. Bukan hanya dihafal saja, tapi tanamkan juga dalam diri masing-masing. Karena 4 poin ini tuh yang menjadi cerminannya SMP Unism, baik di luar sekolah maupun sekolah. Buktikan kalau kalian itu berprestasi gitu. Oke, makasih. Ini sebenarnya motivasi terbesar ya, Iya. sesuai dengan motonya SMP Unismu Makassar. Oke, makasih ya Anita ya sudah hadir di kesempatan kali ini kemudian berbagi cerita terkait penamatan SMP Unismu di angkatan 19 alumni 17. 17. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu di kesempatan yang lainnya. Makasih atas kesempatannya Anita. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.